Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safira dari NPM 2021030297 dari kelas E Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup dan nilai-nilai urgensi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pembahasan pertama yaitu tentang ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak, yang menjadi lapangan pembahasan ilmu akhlak sebagaimana dikatakan oleh Hamzah Yakub adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelidiki sejarah akhlak dan berbagai teori aliran lama atau baru tentang tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu membahas tentang cara-cara menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak dan mempengaruhi, mendorong lahirnya tingkah laku manusia. Yang keempat yaitu menerangkan mana akhlak yang baik dan buruk menurut ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kelima yaitu mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga meningkatkan budi pengerti ke jenjang kemuliaan. Yang keenam yaitu menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapat merangsang manusia secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Ruang lingkup akhlak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bagian tentang akhlak terhadap Katolik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk meramaikan dan menghiasi dunia saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Halik, yaitu Maha Pencipta, dan manusia adalah makhluk yang diciptakannya. Manusia wajib tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada sifat manusia sebagai hambanya. Kewajiban manusia terhadap Allah diantaranya yaitu dengan ibadah sholat, zikir, dan doa. Ruang lingkup yang kedua yaitu akhlak terhadap makhluk. Prinsip hidup dalam Islam termasuk kewajiban memperhatikan kehidupan antara sesama orang-orang beriman. Kedudukan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah ibarat satu jasad, di mana satu anggota badan dengan anggota badan lainnya mempunyai hubungan yang erat. Hak orang Islam atas muslim lainnya ada 6, yaitu yang pertama, apabila berjumpa, ucapkanlah salam. Yang kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangan itu. Dan yang ketiga, apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Yang keempat, yaitu apabila ia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah. Yang kelima, apabila ia sakit, maka tengoklah atau jenguklah. Yang keenam, apabila ia meninggal dunia, maka iringkanlah jenazahnya. Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Yang kedua, akhlak terhadap ibu dan bapak. Yang ketiga, akhlak bersikap terhadap alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, kepada yang gaib dan semesta lainnya. Yang keempat yaitu berakhlak terhadap sesama yang beragama Islam dan antara orang Islam dengan non-Islam. Yang kelima yaitu bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya, dengan orang yang selevel atau sepadan umurnya, kedudukan dan tingkatannya, dan dengan orang yang lebih rendah umurnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai akhlak dan pembentukannya. Berkaitan dengan karakteristik nilai-nilai akhlak yang harus dimiliki seorang muslim, ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, seorang yang selalu beriman dan bertakwa. Bila ditimpa kemiskinan, maka dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia selalu diliputi berbagai suasana dan keadaan yang mulia seperti kerelaan, qanaah, kesabaran, waroh, dan bergantung hanya kepada Allah. Ia pun akan memperoleh karunia-Nya yang disebut Lut dan Al-Haf ilahiyah, seperti ridhonya,
kedekatan kepadanya, pertolongan dan support berupa ketabahan dan kesabaran. Yang kedua yaitu selama manusia dalam keadaan beriman, bertakwa dan berihsan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kekayaan atau kecukupan dan keluasaan rezeki baginya. Yang ketiga yaitu bila mendapatkan kesehatan dan keselamatan, orang yang mempunyai nilai akhlak mulia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam mencari keridhoannya dan menggunakan kesehatan dan kekuatan itu dalam ketaatan kepadanya. Yang keempat yaitu bila seorang itu menderita sakit, ia tetap ridho, sabar, pasrah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan pertolongan darinya. Yang kelima yaitu berusaha untuk senantiasa beramal salih. Amal salih ini mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Tuhan atau yang bertalian dengan sesama manusia, diri sendiri dan alam semesta. Yang keenam yaitu bersikap tawakal kepada Allah dalam berusaha dan ikhtiar. Pengaruh tawakal terbukti dalam gerak-gerik seseorang. Berusaha keras dengan segala kemampuan dan pengetahuannya supaya tujuannya tercapai. Dan yang ketujuh yaitu tulus, ikhlas dalam beriman dan bertakwa. Al-Quran menegaskan bahwa amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dikerjakan dengan niat ikhlas, hendak mencari ridhonya. Selanjutnya, keikhlasan, bersabar, dan memohon kepada Allah tidak hanya ketika dilanda kesulitan saja, melainkan juga dalam masa tenang dan lapang. Dan materi selanjutnya yaitu tentang urgensi akhlak Islam pada zaman modern. Akhlak adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Akhlak harus ada serta terlihat pada diri setiap muslim agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ajaran akhlak memenuhi bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dialah pencipta, pemelihara, pemberi rahmat, pelindung terhadap apa yang ada di dunia ini. Selain itu, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntut umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Demikian juga hukum-hukum Islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok, akhlak, dan perbuatan baik. Di sisi lain, revolusi teknologi meningkatkan kontrol kita pada materi, ruang, dan waktu, meningkatkan evolusi ekonomi, gaya hidup, pola pikir, dan sistem rujukan. Dalam kaitan ini, kelompok yang optimis, pesimis, dan pertengahan antara keduanya. Bagian kelompok yang optimis, kehadiran revolusi teknologi justru menguntungkan, sementara bagi kelompok yang pesimis, memandang kemajuan di bidang teknologi akan memberikan dampak yang negatif, karena hanya memberikan kesempatan dan peluang kepada orang-orang yang bersaing saja, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi, kesempatan, dan kecerdasan. Disinilah pentingnya akhlak tasawuf guna membendung eksis negatif perkembangan zaman dan modernisasi tersebut. Dalam hubungan itu, maka semua kemajuan teknologi menuntut pengorbanan, yaitu dari satu sisi teknologi memberi nilai tambah, tetapi pada sisi lain dapat mengurangi nilai-nilai manusia yang tradisional, misalnya harus dikorbankannya demi efisiensi. Demikian pula efek negatif teknologi tidak dapat dipisahkan dari efek positifnya. Teknologi tidak pernah netral, efek negatif dan positif terjadi serentak dan tidak terpisahkan. Dari sikap mental yang demikian itu, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern sebagai berikut. Yang pertama yaitu
disentrasi ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kepribadian yang terpecah. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan iptek. Yang keempat yaitu pandangan iman atau pangkalan iman. Yang kelima yaitu pola hubungan materialistik. Yang keenam yaitu menghalalkan segala cara. Yang ketujuh yaitu stres dan frustasi. Dan yang ke-8 yaitu kehilangan harga diri dan masa depannya. Oleh karena itu, urgensi akhlak Islam pada era kontemporer sangat perlu dikembangkan guna membendung ekses-ekses negatif. Untuk itu, nilai-nilai iman yang diimplementasikan dalam kepribadian seseorang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.